Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar lagi di tema 3 kegiatanku, sub tema 2 kegiatan di siang hari pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Hari ini nanti kita akan belajar tentang menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di siang hari sesuai aturan di rumah, lalu menuliskan kalimat terkait kegiatan siang hari, menentukan nama bilangan sesuai lambang bilangan, dan mengidentifikasi gerak lemah pada suatu tari. Yang pertama kita akan belajar tentang kegiatan di siang hari. Masih ingat bukan? Kemarin kita juga sudah belajar setelah siang hari pulang dari sekolah, kemudian tidak lupa cuci tangan, kemudian makan siang, dan akhirnya istirahat siang. Di antaranya adalah tidur siang. Nah, apa saja manfaat dari tidur siang? Nah, coba lengkapi kalimat berikut. Tidur siang penting untuk titik-titik. Nah, kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Tidur siang penting untuk pertumbuhan. Nah, kalian baru dalam masa pertumbuhan, masih anak-anak, itu masih penting untuk melakukan kegiatan tidur siang. Nah, jangan lupa untuk siang hari melakukan kegiatan ini supaya kesehatan kalian terus terjaga. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat yang lain. Nah, di sini ada sebuah cerita, tapi belum lengkap. Coba akan kita lengkapi menggunakan kata-kata yang sudah dipersiapkan Pak Guru di sini. Nah, ayo kita lengkapi bersama. Hari sudah titik-titik. Nah, hari sudah, karena kita belajar tentang kegiatan di siang hari, maka kita pilih kata siang. Nah, berarti siang kita naikkan ke sini. Hari sudah siang. Nah, titik-titik telah usai. Nah, apa yang telah usai siang hari? Ya, sekolah. Sekolah telah usai. Tandanya sekolah sudah mulai pulang. Siti segera titik-titik ke rumah. Segera apa? Segera pulang. Nah, jadi setelah pulang sekolah harus segera pulang ke rumah, tidak boleh mampir-mampir, harus pulang ke rumah dahulu. Sesampai di titik-titik, Siti istirahat. Sampai di mana? Sampai di rumah. Nah, kita ambil kata rumah, ditaruh sini. Sampai di rumah Siti istirahat. Sambil istirahat Siti titik-titik buku apa? Nah, sambil istirahat Siti membaca buku. Nah, walaupun tadi Pak Guru juga sudah menjelaskan istirahat boleh tidur, tapi ini Siti istirahatnya memilih sambil membaca buku. Nah, karena apa ya? Coba kita lanjutkan kalimatnya. Siti mengulang titik-titik sekolah. Mengulang apa? Mengulang pelajaran. Jadi sampai di rumah membaca buku itu dia mengulang pelajaran sekolah, mengingat-ingat kembali apa yang diajarkan di sekolah. Lalu Siti titik-titik belajar. Siti suka belajar. Nah, karena Siti suka belajar, oh ternyata dia suka membaca buku itu karena dia suka belajar, karena dia ingin menjadi anak titik-titik, anak pintar. Nah, karena dia ingin menjadi anak pintar, jadinya dia suka belajar. Bahkan sambil istirahat pun dia suka membaca buku. Bagaimana dengan kalian? Pak Guru harapkan kalian juga suka membaca ya, supaya lebih lancar lagi membaca kalian. Nanti kelas berikutnya sudah pandai membaca dan memahami materi yang disampaikan. Nah, kita akan belajar menulis kalimat. Di sini Pak Guru mempunyai kalimat yang acak. BERGANTI dibaca berganti. DEDI dibaca dedi.
P-A-K-A-I-A-N, dibaca pakaian. Berganti Dedi pakaian. Jika disusun menjadi bagaimana yang kalimat yang baik? Jadi Dedi berganti pakaian. Nah, dari kata-kata yang acak susunannya, kita bisa menyusun menjadi kalimat yang baik yang bisa dipahami artinya. Itu dari berganti Dedi pakaian yang tidak bisa dipahami menjadi Dedi berganti pakaian. Jadi kalimat yang baik. Nah, di sini Pak Guru punya beberapa kata yang akan kita rubah menjadi kalimat. Ayo kita baca bersama. P-U-L-A-N-G dibaca pulang. Lalu S-E-P-A-T-U dibaca sepatu. Lalu C-U-C-I-T-A-N-G-A-N dibaca cuci tangan. Lalu S-E-R-A-G-A-M dibaca seragam. Lalu K-E-T-U-K, K-E-T-U-K, K-E-K-T-U, ketuk dibaca ketuk. Nah, dari yang pertama kata pulang, ini kita rubah jadi kalimat bagaimana? Contohnya siang hari pulang sekolah. Nah, itu bisa. Atau kalimat yang lain kalian juga boleh membuat kalimat yang lain. Lalu sepatu kita buat jadi kalimat, misalnya letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, jadi pakai kata sepatu. Lalu kata cuci tangan kita buat jadi kalimat, misalnya jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, itu sudah merupakan kalimat. Kemudian kata seragam bisa kita buat menjadi kalimat, letakkan seragam dengan rapi. Nah, itu bisa menjadi kalimat. Lalu ketuk, kata ketuk kita jadikan kalimat, bisa menjadi sebelum masuk ketuk pintu dahulu. Nah, itu contoh-contoh kata yang berkaitan dengan siang hari kita dapat rubah menjadi kalimat yang baik. Nah, nanti Pak Guru harapkan kalian juga bisa membuat seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan baik di siang hari yang sesuai aturan di rumah. Nah, kegiatan apa saja yang biasanya dapat kita lakukan? Yang pertama, ini Pak Guru punya gambar, ini apa nih? Mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Jadi setelah pulang sekolah sampai di rumah tidak langsung lari masuk ke rumah, tapi harus mengetuk pintu dan mengucap salam. Nah, ini kebiasaan yang baik. Walaupun di rumah sendiri juga harus seperti itu, mengetuk pintu, mengucap salam, itu kebiasaan yang baik, harus dibiasakan. Lalu yang kedua, setelah sampai di rumah tidak lupa melepas sepatu. Nah, sepatunya dilepas, ditaruh di mana? Di tempat sepatu, di rak sepatu. Nah, harus rapi. Itu kebiasaan yang baik juga. Berikutnya ada merapikan sepatu. Jadi tidak, setelah dilepas tidak hanya dilempar-lempar saja, tapi dirapikan di tempatnya. Lalu setelah itu cuci tangan. Nah, sampai di rumah ini agak penting sekarang. Kalau di masa sekarang ini begitu penting cuci tangan untuk menghilangkan kuman dan virus di tangan. Jangan lupa menggunakan sabun. Lalu mencuci kaki. Nah, tadi habis pakai sepatu, setelah sepatu dicopot, cuci kaki juga. Nah, kalau kalian beragama Islam bisa setelah pulang sekolah, karena siang hari, jadi melakukan sholat zuhur. Lalu makan siang. Nah, makan siang tidak lupa makan sambil duduk yang rapi. Posisi duduk harus benar saat makan. Tuh. Setelah itu meletakkan piring di tempat piring kotor.
Nah, tidak hanya ditinggal di meja. Nah, kebiasaan yang baik harus diletakkan di tempat piring kotor. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Ini adalah contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat kamu lakukan di rumah pada siang hari. Aku harapkan kalian juga melakukan kegiatan ini. Nanti coba kalian membuat perjanjian dengan orang tua kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Lalu di sini Pak Guru punya beberapa contoh kebiasaan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Coba kalian tentukan. Yang pertama, gambar Siti yang membaca, belajar di meja belajar. Ini kebiasaan yang baik atau tidak? Kebiasaan yang baik. Kemudian tidur siang, kebiasaan yang baik? Ya, kebiasaan baik. Lalu yang ketiga, Siti membaca buku namun posisinya sambil tiduran dia. Kebiasaan yang baik atau tidak? Tidak baik. Jadi sebenarnya membaca itu baik, tapi harus dengan posisi yang benar. Karena kalau tiduran seperti ini berarti tidak baik. Lalu yang terakhir, gambar Siti yang sedang salaman dengan ibunya. Ini pulang sekolah, berjumpa dengan ibunya, salaman. Ini adalah kebiasaan yang baik. Nah, ini ada. Jadi kalian sudah Pak Guru beri contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik di siang hari. Nah, kebiasaan mana yang sering kamu lakukan? Nah, coba kalian yang belum kamu lakukan, silahkan untuk dibiasakan. Menu makanan bergizi seimbang. Pada siang hari kita kan makan siang. Jangan lupa makan siang di siang hari. Tapi makan makanan juga harus kita perhatikan, yaitu menu makanan yang bergizi seimbang. Di antaranya ada makanan pokok. Makanan pokok itu ada nasi, roti, sagu, tela, jagung. Itu makanan pokok. Nah, salah satu saja kalau makan makanan pokok hanya salah satu, nasi dulu, roti ya roti. Kemudian memakai lauk. Nah, lauk itu dapat berupa ikan, telur, tahu, tempe, daging, ayam. Nah, itu lauk pauk. Nah, tidak harus semua, tapi cukup kalau ada salah satu sudah baik. Lalu ada sayur, dan buah-buahan. Sayur juga salah satu, tidak semua sayur. Buah-buahan juga salah satu, tidak semua buah-buahan. Jadi maksudnya bergizi seimbang apabila ada dari beberapa ini, ya misalnya makanan pokok ada nasi, lauknya tempe, ada sayurnya bayam, ada buahnya pisang, itu sudah bergizi seimbang. Apalagi kalian dalam masa pertumbuhan harus makan dengan gizi seimbang, tidak hanya nasi saja, tidak hanya nasi sama telur saja, tapi harus juga pakai sayur dan buah. Lebih lengkap lagi apabila ditambah susu, untuk kalian masih bagus dalam masa pertumbuhan untuk minum susu. Nah, bagaimana dengan kalian? Makanan kalian sudah seimbang atau belum? Kalau belum seimbang, mulai sekarang coba kalian makan dengan seimbang supaya kesehatan selalu terjaga. Nah, sekarang kita akan belajar membaca nama bilangan. Kemarin kita juga sudah belajar tentang bilangan 11 sampai 20. Nah, sekarang coba ini kita baca. Yang pertama ini angka berapa? 11. Berikutnya 12. Kemudian 13, 14, 15. Jadi semuanya diawali angka 1. Kemudian di huruf angka yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 dibaca 11, 1 2 dibaca 12, 1 3 dibaca 13, 1 4 dibaca 14, 1 5 dibaca 15. Berikutnya 1 6 dibaca 16, 1 7 dibaca 17, 1 8 dibaca 18, 1 9 dibaca 19, 2 0 dibaca 20. Ini mohon maaf, ini ada
kesalahan ketik ini. Nah, jadi baca yang benar 16, 17, 18, 19, 20. Nah, tadi di angka 11 sampai 20 itu ada 2 angka ya masing-masing. Contohnya di sini ada buku nih, Pak Guru punya buku ini satu tumpuk ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 tambah 1. Nah, maksudnya apa? 10 ini tambah 1 kan 11. Jadi 10 ini maksudnya adalah 1 puluhan. Kemudian 1 ini adalah 1 satuan. Kalau digabung 1 puluhan dan 1 satuan itu adalah 11 1 yang depan ini puluhan, yang belakang satuan. Gitu ya. Jadi angka 11 yang 1 yang depan ini adalah puluhan. Nilainya bukan 1 tapi 10. Tapi angka 1 yang belakang ini adalah satuan, nilainya hanya 1. Jadi walaupun ini sama-sama angka 1, nilainya beda ya. Yang depan ini nilainya 10, yang belakang ini nilainya 1. Kalau digabung jadi 11, gitu ya. Itu adalah nilai tempat. Nah, jadi kita belajar tentang nilai tempat ini ternyata. Nilai tempat suatu bilangan. Coba kita cari nilai tempat yang lain. Nih, Pak Guru punya angka 17. 17 itu 1 dan 7. Berarti 1 yang ada di depan ini menunjukkan apa? Puluhan. Sama seperti tadi. 7 yang belakang ini nilainya satuan. Nah, jadi ini walaupun angka 1 tapi nilainya 10 atau puluhan. Tapi ini 7 nilainya satuan, 7 nilainya. Nah, gitu ya. Jadi 17 atau 17 terdiri dari 1 puluhan dan 7 satuan, atau bisa ditulis 10 tambah 7 yaitu 17. Pak Guru beri contoh lagi angka yang lain. Ada 14. Angka 14 terdiri dari bilangan 1 dan 4. Nah, masih ingat 1 yang di depan ini nilai tempatnya berapa? Puluhan. Kemudian 4 yang belakang nilai tempatnya adalah satuan. Jadi 1 puluhan ditambah 4 satuan atau 10 tambah 4 nilainya adalah 14. Itu ya, itu nilai tempat. Jadi nilai tempat kalian sudah mengenal nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan. Nah, sekarang kita akan berganti belajar tentang gerak lambat. Nah, kemarin kalian sudah memperagakan gerak cepat, sekarang gerak lambat. Siang ini Dayu berlatih menari. Dayu melakukan latihan gerak lambat. Contoh tarian dengan gerak lambat adalah tari serimpi. Dayu berlatih gerak lambat dengan iringan lagu. Lagu yang mengiringi adalah lagu kupu-kupu. Nah, jadi ada lagu kupu-kupu yang dinyanyikan sambil menari itu menggunakan gerak lambat. Nah, coba nanti kalian lakukan gerakan kupu-kupu. Nah, kalau bisa sambil bernyanyi, kalau tidak cukup gerakannya saja menggunakan gerakan lambat. Yang pertama, langkahnya adalah berdiri, rentangkan tangannya ke samping. Kemudian gerakan yang kedua, turunkan tanganmu ke bawah seperti ini, sebagai contoh. Lalu gerakan yang ketiga, naikkan tangan ke atas lagi. Jadi seperti menirukan sayap kupu-kupu yang sedang terbang. Nah, lakukan gerakan menurunkan tangan dan menaikkan tangan secara berulang-ulang sehingga seperti gerakan sayap kupu-kupu. Nah, kalian lakukan secara berulang memperagakan gerak lambat. Jadi jangan cepat-cepat untuk mengepakkan sayapnya, ya. Nanti minta tolong orang tua untuk merekam gerakan kalian dan dikirimkan ke Pak Guru ya. Nah, jadi tugasnya apa saja tadi? Yang pertama, tugasnya menuliskan kebiasaanmu di siang hari. Cukup 1 atau 2 saja.
kebiasaanmu apa di siang hari yang baik, yang sesuai aturan? Tadi sudah Pak Guru contohkan banyak. Kegiatanmu apa yang kalian lakukan di siang hari menurut aturan? Yang kedua, kalian tuliskan bilangan dan nama bilangan 11 sampai 20 seperti contoh Pak Guru tadi. Misalnya bilangan 11 kamu tulis cara membacanya yaitu SEBELAS. Kemudian di bawahnya angka 12 kalian tulis namanya DUABELAS dan seterusnya sampai 20. Lalu nomor 3, lakukan gerak lambat dengan tari seperti menirukan kupu-kupu tadi. Nah, lakukan gerakan itu. Jadi ada 3 ya tugasnya pada hari ini untuk mengetahui apakah kalian belajarnya sungguh-sungguh atau tidak. Nah, pembelajaran ini cukup sekian. Semangat belajar semuanya.